berjumpa dengan saya Sarah di acara Ngopi, ngobrolin pendidikan Islam. Seperti biasa, Ngopi yang digagas oleh AFTA, alumni Fakultas Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Bandung bekerja sama dengan Harmony TV. Bisa kembali hadir di sini suatu kebahagiaan buat kami saat sebelumnya kita tidak bisa hadir karena berbagai hal, dan alhamdulillah hari ini kita bisa kembali menjumpai Anda, dan tentu saja di tempat yang baru, dan sahabat Harmony juga bisa kembali berkunjung di di studio kami, Jalan Mega Asri 3 nomor 9 Gunung Batu. Iya. Dan saat ini saya ditemani sama Teh Herlin. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh? Alhamdulillah baik. Sudah lama juga kita nggak ketemu ya Teh. Iya, betul ya. Ya. Teh, seperti biasa dong, kita sekarang berada di Ngopi. Iya. Tentu saja kita tidak hanya ngobrol berdua ya Teh ya. Ada yang akan kita sampaikan dong. Hari ini kita kedatangan tamu Teh. Iya, betul. Sahabat Harmony yang saya cintai dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa ngopi kembali, ngobrolin pendidikan Islam yang insya Allah narasumber hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, seorang yang luar biasa, AFTA Angkatan 94, yaitu Bu Tita Mirawati SAG, kalau dipanggilnya Teh Tita Syah. Iya. Selamat sore ya Teh Tita. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Kan beliau itu seorang penulis ya Teh ya. Betul. Jadi ada panggilan sahabat pena. Iya, betul. Jadi panggilannya Tita Syah. Nah, pasti iya. Dong teman-teman yang lain pernah ada yang mengingat nama itu. Nah, sekarang sudah ada di hadapan sahabat Harmony semua. Iya, beliau itu adalah sebagai penanggung jawab dari Nulis Barang atau Nubar Tima Publisher dan Dandelion Publisher. Kemudian co-founder dari Sakinah Community, kemudian komisaris GoPro Indonesia. Alhamdulillah ya, ini kegiatannya luar biasa ya. Beliau bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Itu suatu kebahagiaan buat kita. Iya, insya Allah kebahagiaan. Dan malah hari ini kita akan membahas tentang merefleksikan nilai-nilai pendidikan dalam tulisan. Karena beliau adalah sebagai penulis, kita sekarang ingin berbincang-bincang nih Teh. Ya, tentang seputar penulisan. Ya. Jadi karena Teteh seorang penulis, kemudian juga bisa upgrade dengan kegiatannya, justru ingin tahu bagaimana sih mula awal Teteh berkarir di dunia penulisan ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sudah diundang ke sini Teteh. Ini satu kebahagiaan juga buat saya bisa silaturahmi dengan alumni semua ya, AFTA di sini gitu. Hanya saja saya mungkin bukan penulis uah ya gitu, karena sebetulnya baru menulis juga, bukan menulis uah tapi sudah banyak bukunya nih ya. Ya, ini semua itu antologi sebetulnya, jadi saya masih dengan banyak orang menulis gitu. Awalnya gimana ya gitu, awalnya itu sebetulnya ini bukan pelarian ya, tapi karena tarbiyah itu kan jiwanya ngajar ya Teh ya. Betul. Ngajar gitu. Kemudian di satu titik tuh saya keluar juga dari keguruan gitu. Dan hanya diam di rumah. Kan kalau biasanya kita aktif, ya kan? Diam di rumah teh aduh kumaha gitu. Stres ya. Lumayan lah gitu, bukan stres gitu. Jenuh juga ya gitu. Begitu ya. Meskipun dengan aktivitas dan anak-anak dan lain sebagainya. Nah, dari situ dengan teman-teman sebetulnya ya, dengan teman-teman majelis gitu yang kita ketemu di masjid kecil lah rasanya gitu. Yuk kita bikin komunitas gitu. Yang kebetulan waktu itu memang lagi booming-boomingnya ya. Kalau nggak salah tahun 2014 awal saya punya ide yuk bikin komunitas. Waktu itu namanya masih Motekar.
Montekar, iya betul. Montekar, iya. Itu Montekar ada gitu di situ. Kemudian beberapa tahun kemudian berganti ya. Saya lupa tahun berapa gitu. Saya resign dari Montekar itu. Terus baru-baru ini tahun 2020 kalau nggak salah atau 2020 sebelum pandemi lah gitu ya, teman saya bilang lagi, ini kita mau nggak akan ngapa-ngapain lagi nih gitu, atau nanti gitu bahasa Sunda, ayo kita ini lagi komunitas gitu. Maka teman saya ini punya ide, ya udah yuk kita bikin Sakinah Community gitu. Iya. Dari awalnya dari situ ya. Kenapa Sakinah Community? Waktu itu kalau di majelis biasanya ibu-ibu itu kan kerjaannya tuh curhat ya, betul ya kan, apapun gitu curhat gitu kan, apapun itu curhat gitu. Saya bilang gimana kalau kita adakan edukasi, ya kebetulan saya kan dari pendidikan ya, pengen juga gitu kan ini. Nah dari situlah kita tumbuh gitu pelan-pelan komunitas itu sampai pada mengedukasi bahwa bisa nggak sih kalau curhatan itu gitu ya, tidak semuanya harus di media sosial. Betul. Mending kalau misalkan curhatannya itu adalah hikmah yang dikeluarkan. Tapi kalau ini pas berantem sama suami dan lain sebagainya, iya kalau gitu kan. Nah itu wah gitu. Gimana ya caranya gitu. Saya bilang saya buka FB waktu itu, terus ada satu platform di situ belajar nulis gitu. Iya. Dan Tias Tatanka itu bukan. Ini banyak soalnya sekali soalnya. Saya lihat ada yang Asma Nadia, ada juga di situ ya. Iya. Ada Asma Nadia, kemudian banyak banget pokoknya gitu. Banyak banget di situ. Nah pas, saya ingat juga tuh pas Asma Nadia, dia ada satu sinetron ya. Satu sinetron dulu itu yang terkenalnya Hello Kitty ya. Iya kan? Hello Kitty gitu. Nah, saya coba komen di situ, komen di FB-nya Asma Nadia. Kemudian direspon dong gitu ya. Waktu itu direspon, saya komen tentang syariat waktu itu. Syariat poligami dan lain sebagainya gitu. Asma Nadia ngomen langsung waktu itu. Selesai saya ngomen, dia langsung ngebales, "Mbak, saya ambil ya," gitu. Tulisannya buat saya jadikan ini gitu. Di situ saya jadi wah, ini sekelas Asma Nadia gitu kan. Tulisan saya dipakai berarti memang ada kesannya ya, kesan itu jadi berarti pemantik itu. buat saya. Oh, setiap orang itu bisa belajar loh gitu. Bisa belajar untuk menulis. Saya cari-cari dan saya cocok sama Ibu Deka Amalia gitu. Saya cocok sama beliau karena ketika saya masuk kelasnya gitu ya, itu dibimbing dari awal. Gitu, dibimbing dari awal sampai kita jadi satu cerita utuh gitu begitu. Dari situlah keterusan gitu. Jadi awal hasil satu nih gitu. Biasanya tambah semangat ya. Iya. Itu awalnya begitu. Berapa kali tuh sampai bisa jadi satu tulisan yang bisa dibaca atau disetujui oleh Deka Amalia ini? Berapa kali revisi ya? Sering deh. Sempat putus asa atau gimana gitu? Ya, kalau di penulis itu ada writer block gitu. Jadi nulis satu paragraf nondenya. Apalagi ya gitu. Cuma Bu Deka ini kan kalau buat saya ya itu mentor yang amat sangat sabar dia gitu, dari betul-betul dari awal gitu. Kalau misalnya kita nggak punya lagi ide, dia coba baca buku ini gitu. Dikasih referensi ya. Coba kamu jalan-jalan keluar gitu. Jadi karena kan ternyata menulis itu memang harus banyak interaksi gitu. Interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan orang, interaksi dengan siapapun gitu. Nah itu mungkin barangkali yang untuk memulai memunculkan ide barangkali gitu ya. Ya, harus betul. banyak interaksi karena memang istilahnya begini, semua orang bisa menulis, tetapi tidak semua orang bisa menjadi penulis. Bisa. Nah gitu kan. Bisa. Artinya penulis yang handal lah begitu ya. Bisa, nah, sebetulnya itu, bisa ya gitu. Nah artinya, ini untuk memunculkan ide-ide itu selain dari wawasan, kemudian apa tadi ya,
harus berkeliling, melihat sekitar. Kira-kira apa lagi mungkin? Banyak baca. Oh, banyak baca. Dari wawasan itu ya. Iya, banyak baca karena syarat jadi penulis itu adalah pembaca. Gitu. Syarat dari penulis itu adalah membaca gitu. Kan dikurangi gitu nyatanya. Ikro ya. Pertamanya itu ikro karena memang pada akhirnya ketika kita banyak baca itu baik dari buku atau lingkungan itu kalau saya yakin ya bahwa Allah itu akan membukakan pendar-pendar gitu ya, hidayah, pendar-pendar cahaya. Oh ini loh yang harus dikemukakan dan lain sebagainya di bidang apapun itu. Jadi setiap orang pasti akan bisa menulis sama ketika setiap orang bisa bicara. Tadi kan menulis dengan penulis apa bedanya? Menulis dengan penulis gitu ya. Ya penulis pasti menulis. Seseorang pasti bisa menulis dan pasti bisa jadi penulis gitu. Asal ada keinginan dia untuk belajar saja kayak gitu. Nah itu ya mungkin yang membedakan ya. Artinya memang kadangkala kita juga ingin menuliskan sesuatu unek-unek atau misalkan pengalaman kita atau curhatan kita. Tetapi kalau sudah dibentuk bentuk tulisan kadangkala asa gimana ya ini kalau dibaca gitu ya kayak gak nyambung dan sebagainya. Mungkin bagaimana trik-triknya atau tipsnya ya supaya tulisan itu enak dibaca gitu. Iya. Kalau saya sih awalnya juga berantakan Bu. Sebetulnya tulisan pertama saya nggak di sini nih. Itu menulis bersama 75 orang guru waktu itu. Ya 75 orang guru gitu. Meskipun saya sudah nggak jadi guru, tapi pernah punya pengalaman mengajar waktu itu. Gitu kan. Nah itu sama sekali saya blank. Aduh, kumaha ini caranya kan gitu ya. Bentar, ini Teteh Tita ini menjadi penulis itu sebetulnya dari dulu memang ada bakat menulis atau ketika sudah tidak mengajar tiba-tiba ingin jadi jadi penulis gitu hanya gara-gara berkumpul dengan teman-teman penulis. Nah itu dia, saya tuh bukan seorang yang penulis gitu, tapi saya suka baca gitu, saya suka baca gitu. Tapi kayak tadi Teteh, kumahanya pengen jadi nulis aja kan susah. Iya betul. Itu susah. Nah itu di buku pertama saya itu saya blank banget, sama sekali blank gitu. Tapi kemudian saya coba aja gitu, apa yang ada di dalam ide saya tulis semuanya, berantakan betul. Nah makanya kenapa untuk awal pertama kali menulis kita butuh coach. Nah, itu berarti emang butuh itu ya gitu. Atau enggak teman ngobrol lah gitu ya ini enak tuh sih baca gitu ya kayak gitu. Tapi yang memang untuk menjadi profesional tetap harus coach dimanapun juga. Iya. Harus mungkin dari situ mulai bikin komunitas itu gitu. Enggak, awalnya dari komunitas saya. Karena dari komunitas mah gampang kan Teh. Kita maksudnya kita biasa ngajar, bicara dan lain sebagainya gitu kan. Komunitas itu dibentuknya dengan bicara saja kan gampang. Tapi dari komunitas itu kan bicara itu terbentur waktu ya gitu. Terus menceritakan tentang hikmah itu paling enggak 1 jam 2 jam. Apa ya untuk mempertajam ini? Oh ya tulisan dari gitu. komunitas itu baru menunjuk coach gitu. Iya, nyari coach saya gitu sendiri. Ketemu sama Mbak Deka Amelia ini di FB ketemunya ya. Betul ya, berarti memang bagaimanapun juga kalau dimanapun teman kita atau sahabat kita akan terbentuk sesuai dengan lingkungan kita juga begitu ya. Iya betul, itu kan mencuri tabiat. Jadi kalau kita ingin kita seperti apa ya berteman dengan yang seperti itu. Nah ini justru bagaimana sih mengusir rasa malas menulis gitu ya. Nah itu ya saya tuh dulu pernah gitu suka nulis iseng gitu ya, kalau misalnya status apa ya gitu, jadi dari kata-kata motivasi lah atau apa yang kecil-kecil gitu ya dari situ dulu. Tapi kalau ya itu sesuai mood, kalau sudah tidak mood nggak nulis lagi. Nah justru itu ya untuk memunculkan rasa gimana sih untuk menghilangkan rasa malas itu gitu. Sama Teh, saya juga sama, saya juga banyak jeda sebetulnya. Tapi kalau buat saya ya
ketika kita stuck gitu dan capek misalnya gitu di pekerjaan apapun gitu, memang istirahat saja gitu. Kalau saya istirahat saja gitu. Kemudian apa ya yang memotivasi kita untuk kembali bangkit? Kalau saya sih punya tujuan gitu ya, punya tujuan, punya cita-cita bahwa meskipun saya kecil, tapi hidup saya harus berharga. Kalau saya begitu. Terus catat kecil bukan tidak berarti tidak berharga. Satu lagi teh yang saya ingat tuh kan kalau dikubur katanya ya kan ada hadis Rasul ya, yang 3 amalan yang tidak akan pernah bisa yang akan terus mengalir maksudnya itu kan, sedekah jariyah, anak soleh, ilmu yang bermanfaat gitu. Menulis ini kan ilmu gitu, ilmu yang bermanfaat. Meskipun begini ya, kadang-kadang menulis itu ada orang yang netizen gitu ya yang nggak suka gitu dan lain sebagainya gitu kan. Ya kan yang tahu niat tujuannya apa itu kan kita gitu. Kalau misalkan saya misalkan gini, kita nulis tetaplah berbuat baik terhadap orang yang jahat kan gitu ya. Ada kan ya banyak quote yang kayak gitu. Muncul netizen. Terus dia pas dia sedang dijahatin misalkan kan yang keluar dari bahasa dia berbuat baik, kumaha berbuat baik, yang masuk ke dalam jiwa apa? Berbuat baik, mau nggak mau itu sadar nggak sadar masuk ke alam sadarnya dia. Dan itu pasti kalau buat saya ya, itu akan sedikitnya jadi cahaya gitu. Jadi pasti ya berbuat baik ya. Kalau di hipnoterapi apa ya? Hipnokata gitu ya. Afirmasi positif gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau buat saya pemantik semangat itu adalah yaitu tadi bahwa kita itu ada di jurusan mana nih kuliah dulu gitu kan. Kan niatnya kayak pendidikan gitu. Niatnya pendidikan, mau berbuat, mau menyampaikan sesuatu yang baik untuk orang lain gitu. Jadi walaupun kecil gitu, walaupun memang dipandang tidak berharga gitu ya. Tapi ini amalan saya loh gitu. Tidak apa-apa orang menganggap bahwa apa sih ini nulis gitu kan. Ya itu aja sih kalau saya. Kalau bicara tentang tadi ketika menulis ada jenuh, pengen tahu jadinya ketika pertama kali menulis itu tulisan berapa lama sampai jadi satu tulisan yang bisa disajikan, yang tulisan yang pertama itu dulu. Yang tulisan pertama ya? Iya. Itu 2 bulan deh. 2 bulan ya. Maksudnya 2 bulan. Saya setahun nggak beres. 2 bulan karena kan kalau di kelas itu kan ada deadline. Itu tiap hari. Ya, tiap hari. Oh, berarti memang ada ininya target-target per harinya ya. Karena kan ada deadline. Gitu. Ada deadline. Kalau kita mah kan nggak ada yang bertarget. Mungkin itu kenapa harus masuk komunitas atau ada pos itu ya biar target itu terkejar gitu. Jadi nggak ada tulisan sampai 2 tahun. Sama dengan hafalan ayat juga. Betul itu kan ditarget begitu ya. Betul iya. Ya kayak kuliah kan ditarget dosen ya, mau nggak mau harus selesai. Oh, pantesan ya saya termanage. Iya termanage. Iya harus begitu. Ini ternyata alhamdulillah ini banyak buku-buku yang sudah diterbitkan ya. Ini ada beberapa buku pemirsa ya. Jadi sahabat Harmoni, ini Teh Tita ini sudah ada berapa ini? 7 ya? 8 sebetulnya ya? Sebetulnya semuanya ada 14. Oh ada 14, alhamdulillah ya. 3 masih nunggu, yang 1 lagi dikirim, udah selesai. Yang 2 masih nunggu terbit, itu diterbitkan sama Balai Pustaka. Balai Pustaka. Ini tadi saya sempat lihat sedikit di sini ada refleksi diri nih di buku. Ada tulisan Teh Tita di sini ya. Melepasmu pergi. Bisa bercerita nggak ini? Karena kalau tadi dengarnya bahwa jangan curhat di medsos, sepertinya beliau di sini ada yang dicurhatin di tulisan ini. Bisa bercerita Teh itu curhat apa sih? Melepasmu pergi. Ini tahun 2019. 2018 ya? Iya. Nulisnya 2018 akhir. Jadi dia rilisnya 2019. Atau kejadiannya yang 2018. Kejadiannya 2018. Iya. Teh ceritain ada curhat apa sih di sini? Ya, ini tuh tidak lama dengan buku saya yang pertama yang Guru itu. Karena ini tulisan yang keberapa nih? Yang kedua.
yang kedua, yang kedua gitu ya, salah satu manfaat dari menulis itu adalah healing sebetulnya teh. Gitu. Healing gitu ya. Healing itu kan kalau di dalam jiwa gitu ya. Kalau sekarang sedang marak yang namanya mental health. Betul. Iya. Nah, salah satu healing untuk kita melepaskan segala emosi dan lain sebagainya itu adalah dengan menulis. Itu ada begitu. Nah, ini saya menulis juga dengan seorang psikolog sebetulnya. Ini teh Ibu Nuzila Rohmah gitu. Ini dia psikolognya gitu. Jadi dia sendiri juga membimbing kita gitu ya. Kita punya rasa apa waktu itu? Pas kebetulan saya sedang mendapat musibah dari Allah ya. Anak saya yang pertama meninggal. Itu di umur 20 tahun gitu. Jadi kan sudah mau jadi lah kalau istilahnya gitu. Sudah mau jadi anak saya meninggal gitu. Pas banget gitu seminggu kemudian sebulan kalau nggak salah. Laki-laki perempuan teh. Perempuan gitu. Dan saya ceritakan di situ dari awal mula yang anak saya nggak apa-apa gitu waktu itu. Dia sehat-sehat saja. Kemudian diserang penyakit yang dokter juga bingung ini virus apa gitu. Kemudian harus dioperasi, operasi berhasil, tapi memang jantungnya nggak sanggup saja. Sudah qadarullah ya. Begitu. Saya tuangkan di sini gitu. Iya, ini jadi curhatannya ya. Dan ketika saya baca lagi itu jadi tidak banyak kesedihan yang berlebih gitu ya, karena di sini kan saya bilang bahwa ya yang punya anak itu kan Allah. Betul. Gitu. Kapanpun dimanapun dia akan mengambil, ya ambil saja. Sebetulnya apapun kan ya gitu. Bisa jadi suami, benda atau apa gitu. Itu juga jadi mengurangi ya gitu. Kembali pada diri. Ya kita nggak harus sedih berlama-lama ya dan sebagainya. Jadi harus di sini juga ada motivasi juga ya buat ibu-ibu lain yang sama mungkin kehilangan anaknya yang sampai sekarang malah tidak bisa lupa gitu kan. Di sini ada dari Teh Tita motivasinya ya. Mungkin ini sahabat harmoni, jadi ternyata memang positifnya jika ingin menjadi penulis itu adalah bagaimana kita ingin mencurahkan segala isi hati lewat tulisan, tetapi bentuknya positif ya, banyak hikmah yang bisa diambil dari tulisan-tulisan kita. Meskipun tadi sudah diuraikan bahwa jika kita ingin menulis, kita tulis saja dulu. Nanti barangkali kalau syukur-syukur ada coachnya atau pelatihnya yang bisa membimbing atau mengarahkan kita dalam menulis yang benar dan tepat barangkali itu ya. Jadi nanti kita akan diarahkan. Nah ini mungkin ini di luar ini ya. Jadi saya pernah baca begitu ya, Napoleon Bonaparte itu ya pernah menyatakan bahwa yang lebih ditakutkan itu adalah yang memegang pena daripada yang memegang senjata. Betul. Artinya itu yang memegang pena itu pengaruhnya besar sekali gitu ya, bisa membentuk menggiring opini begitu ya. Apalagi yang sekarang ini sedang terjadi, kejadian yang saat ini yang kejadian di negara tetangga kita. Itu kan banyak opini-opini yang memang luar biasa itu dari media, dari tulisan begitu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana ini mengantisipasinya agar kita itu tidak tergiring opini-opini dari tulisan itu gitu. Oh gitu. Kalau buat saya ya kita itu tahu ya gitu ya. Mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Biasanya gitu kalau tulisan-tulisan yang menggiring pada satu hal yang negatif itu kan masif gitu, masif digencarkan gitu. Kemudian kalau di media sosial gitu, saya suka lihat ini pengikutnya siapa sih gitu. Pengikutnya itu siapa sih gitu kan. Ini kalau misalkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita tuh akan tahu sebetulnya gitu. Itu kita akan tahu gitu, ini nggak bagus, ini kayak gitu. Terus
kalau buat saya orang yang masuk media sosial itu memang harus orang yang siap sih. Gitu, siap secara wawasan gitu kan, siap secara ilmu pengetahuan gitu. Jadi memang dia tidak tertipu dengan apapun gitu. Iya, betul. Begitu betul, sih betul. kan. Jadi, nah itu juga yang seringnya yang terjadi itu adalah di kala menulis itu banyak ketakutan, takut pada saat dibaca disalahkan pembaca, karena sering berseberangan dengan mereka ya, pemikirannya, takut gitu kan. jadi istilahnya banyak. Nah itu yang seperti itulah, mungkin itu kesalahan-kesalahan dari penulis pemula barangkali ya. Ya kalau saya Berarti sih ada mental yang harus dipersiapkan gitu betul. ya. Makanya tadi kan saya bilang bahwa netizen itu lebih kejam dari gitu. Tapi kalau saya punya prinsip, ayo kita berbeda gitu. Gitu. Ayo kita Iya, berbeda. coba gimana tuh ini untuk Karena memotivasi begini, kita barangkali ya. Kalau semisalkan kita harus selalu sama gitu, itu tidak akan ada bahan diskusi sebetulnya. Gitu. Iya, kan, betul kan? Iya kan? Nah, ketika orang kita A ya A gitu, kita B ya B. Jadi nggak gitu. diskusi. Jadi nggak menarik ya Tapi dari ada orang tulisannya yang ya. tidak siap dengan diskusi, ketika berbeda gitu, dia tidak siap, dia memecahkan diri gitu. Nah, kan itu mental pada akhirnya. Ya, kembali ke situ ya, kembali ke situ Nah, ya. untuk itu kan yang jadi ininya, mentalnya itu kita harus apa gitu, belajar ikhlaskah atau belajar terbuka menerima pendapat orang. Kalau penulis pasti ya harusnya ya Begitu ya. Iya. harusnya bisa menerima pendapat orang lain ya. Bisa, ya harusnya begitu. Karena kan saya aja banyak gitu ya yang pas ketika nulis kayak gini ya, yang mana ya, yang ini ya, time machine kalau nggak salah. Iya. Ini time machine. Ini kan kisah-kisah masa lalu gitu. Terus ada orang yang baca, nah tuh masa lalu digembar-gemborkan lagi gitu. Kan gitu ya, ada yang gitu. Iya. Tapi kalau dia diskusi dengan kita gitu, saya bilang begini, ini kisah saya masa lalu, kan begitu. Tapi bisa jadi masa ini ada orang yang mirip kisahnya dengan ini gitu. Bisa jadi. Maka hanya orang yang punya pikiran luas, hati yang luas yang bisa mengambil hikmah. Itu sama kayak tadi yang diskusi. Iya. Ya kalau misalkan ayo kita berbeda, berarti kan orang itu siap untuk menerima perbedaan orang lain gitu ya. Tanpa harus ulahkan hati gitu nyari hati. Tapi kalau penulis pakai hati kan? Ada, iya pakai hati, tapi juga logika sih kalau kata saya. Gitu. Kayak apa lagi ya? Ini nih yang ini nih. Yang ini saya ngambil, ini agak bingung teh. Karena ini ya yang ini sama Golagong gitu, ini baru liris banget gitu. Sama Golagong yang saya ditantang buat membicarakan tentang budaya. Budaya yang ada di sekitar. Yeah. Ini saya ngambil judulnya itu Purwadaksi. Purwadaksi itu kan bahasa Sunda ya. Iya. Dan kita itu nggak akrab sebetulnya dengan bahasa Sunda. Gitu. Iya. Jadi saya tuh nyari-nyari apa itu Purwadaksi dan lain sebagainya. Terus ada seseorang, dan ini kisah nyata sebetulnya teh. Dia seseorang yang ketemu dengan nenek-nenek gitu ya di mana teh Bojong Soang Citarum. Citarum, iya. Citarum, iya. Bojong Soang. Ini Ya, ada jembatan Citarum. Sungainya tuh, Iya, ya kan? iya. Di situ. Terus nenek itu mengajarkan tentang surat Yusuf. Gitu. Cek cenah ieu mah surat Yusuf teh sok cenah gitu ya. Dibaca cenah gitu kata si nenek itu teh. Gerak bakal dimudahkan segala. Pas di ngobrol emang kenapa nih gitu. Nenek itu ternyata punya kisah dia waktu dulunya ikut perang gitu, melawan Belanda di hutan. Jadi dia mengamalkan surat Yusuf itu cenah minimal ada apa senjata peluru di depan tuh nggak ini itu surat Yusuf kan gitu ya. Terus saya bilang ini saya angkat ya, tapi saya rubah semua gitu, karena kan saya tidak mungkin membicarakan masalah perang. Iya kan. Tapi perang saya ilustrasikan. Nah ini imajinasi Bu. Nah itu berarti satu lagi. Imajinasi ya. Diksinya. Selain wawasan tadi ya. Perang itu ya sesuatu yang pasti mencekam
gitu ya, menakutkan gitu. Kita sendirian di situ dengan berbagai permasalahan yang ada. Saya relate dengan keadaan sekarang gitu. Ya saya relate dengan keadaan sekarang gitu ya, bahwa kita itu punya banyak ujian gitu, meskipun nggak perang. Bisa jadi kalau di rumah tangga ujian tuh ayah beas gitu kan, anak-anak sakit dan lain sebagainya gitu. Saya relate dengan itu. Tapi saya campurkan dengan budaya di Citarum waktu itu. Gitu. Ternyata pas saya baca semua Citarum ada apa ya gitu, sampai terkena oh ada kerajaan di situ, ada kerajaan Purnawarman dan lain sebagainya gitu. Jadi di cerita ini saya angkat bahwa seseorang itu punya banyak permasalahan dalam keluarga gitu ya, tapi bukan yang kesusahan sebagai kepala keluarga gitu. Kemudian ketemu sama seorang nenek, dan nenek itu mengarahkan si bapak-bapak ini untuk sok gerak sholat gitu, sok gerak baca Quran, sok tinggali gerak surat Yusuf gitu kayak gitu. Karena kan di sini ceritanya memang harus budaya asli ya. Jadi dialognya juga ada dialog Sunda. Sunda ya. Kalau ini Lukita Lokaswara ini ya, apa Lukita artinya? Lokaswara itu. Nah ini saya masih kemarin tuh baca ya dan lupa. Ini pokoknya tentang keanekaragaman budaya di Indonesia Sunda. Jadi rata-rata budaya membicarakan itu ya. Itu semuanya begitu. Jadi ada dari daerah lain berarti ya? Ada banyak teh. Ada banyak. Jadi kalau gitu ini tidak penulis Bandung aja. Ini penulis Bandung. Se-Indonesia semua. Oh, Enggak Bandung aja ya. Oh. Se-Indonesia. Jadi kita punya banyak teman. Iya. Gitu. Di sini yang ini ya, yang budaya itu yang nulisnya tuh nggak main-main. Jadi dokter gitu ya, guru besar, profesor budaya gitu. Dan saya nyempil di situ satu. Luar biasa gitu. Justru nyempil itu ya, melengkapi. Iya. Saya bawa Bandung waktu di sini. Iya, masya Allah ya. Jadi ini obrolannya menarik juga ya. Jadi ini juga sama dengan budaya, tapi ini kota-kota besar. Saya ambil kota Braga, budaya. tapi harus romansa. Bingung kan? Tapi Braga dengan emang romansa. romansa itu cerita yang apa? Ya kalau romansa kisah romantisnya. cinta ya, Heeh. kisah cinta gitu. Ini kota tua jadi Ya sayang bikin kalau gitu. Ini ada cerita di Braga. Tentang harusnya romans. gitu. Ya, harus dimulai ya berarti ya. Harus dimulai ini. Nggak bisa. Jadi saya selalu ambil nilai titik keislaman di semua buku Iya, begitu. Kayak di sini kan romansa sebetulnya gitu. Tapi kan saya punya prinsip bahwa pacaran itu nggak boleh kan gitu. Saya ambil satu kisah di sini anak SMA sebetulnya gitu. Awalnya gitu. Tapi memang dia tidak berjodoh dan diuntungkannya memang mereka tidak pacaran gitu. Kayak gitu. Jadi saya keluarkan tentang Braga di situ, bagaimana indahnya Braga gitu ya. Kemudian masa lalu Braga itu bagaimana. Jadi ini buku-buku yang syarat dengan pendidikan. Betul, ya. karena cerita-cerita romantis apa segala kesedihan di situ, tapi ujungnya banyak yang bisa kita ambil nilai-nilai ya, pendidikan. karena saya kan awal saya niatnya begitu, bahwa nilai kuliah itu nggak boleh hilang loh gitu kan. PAI gitu kan. Iya, jadi semuanya ada ya di situ ya. Gini teh, ceritakan nih bagaimana kita awal mula menulis. Kalau misalkan tulis aja dulu berantakan apa gimana, terus nanti apa yang tahap-tahap apa yang harus kita lakukan setelah itu. Oh iya. Paling untuk pemula gitu teh. Jangan untuk yang sudah profesional. Satu tadi gini, pemula itu kalau bisa punya coach. Satu punya coach. Kedua, nanti kan diarahkan tema apa, tema besarnya itu apa yang harus dicari. Maka fokus di situ. Misalkan tema besarnya kayak ini ya, ini tema besar, Guratan Rasa di Kota Tua gitu. Maka fokus kota tua mana ya yang saya bisa ceritakan di situ. Iya, ambil langsung satu titik. Nah, ketiga apa ya namanya, penelitian lah, kalau di penelitian kalau harus datang ke survei kota, ya survei ke kota tua itu, misalnya kalau saya di Braga, ya datangi Braganya, ada apa ya di Braga,
diam di situ misalkan 10-15 menit, lihat orang-orang di Braga ngapain, bawa catatan loh. Terus dicatat gitu kayak gitu. Gitu. Terus kemudian nanti dirangkai di rumah. Oh tadi nemu ini ya, misalnya gitu. Nemu apa di Braga? Di Braga nemunya kafe, satu kafe tulis dulu. Kedua orang-orang yang misalkan melakukan foto misalnya gitu, tulis aja dulu orang melakukan foto. Ketiga mereka senang di sana, nanti di situ tuh lama-lama tuh akan terbentuk satu judul misalnya kayak gitu. Judul dulu atau kita bikin tulisan kalau saya anak Arab aja dulu gitu? Kalau saya itu dulu judul dulu, bukan judul dulu. Jadi dari sub-subnya dulu. Sub-subnya dulu dari tema besar yang diberikan gitu. Saya rangkai satu-satu. Oh ini di sini tuh ada ini. Kayak senja kayak itu apa? Ini kan saya ngambilnya Braga ya. Braga. Itu berapa hari tuh? Ini kalau ini sih agak lumayan berapa ya? Waktu itu mendekati deadline 4 hari lah selesai. Masya Allah. karena sudah terbiasa dengan yang sebelumnya. Ini 4 hari selesai. Jadi saya lihat Braga apa ya bagusnya? Oh senja. Senja. Kan ada apa ya? Oh Braga kan tempat romantisnya tuh gitu ya. Orang senang jalan berdua di sana dan lain sebagainya. Oh ya udah berarti senyum yang hilang di senja Braga. Kayak gitu sih. Terus bikin kalau acak-acakan juga nggak apa-apa gitu ya. Serahin aja dulu ke coachnya ya. Ke coachnya gitu. Jadi melatih kepekaan juga ternyata ya sahabat harmoni. Betul. Jadi pada saat kita mungkin melewat dari suatu daerah atau kita melihat ada kejadian apa juga, nah itu bisa langsung kita klik gitu ya. Oh ini ada kejadian sesuatu kejadian mungkinnya itu melatih kepekaan kita untuk lebih. Nah itu tadi ya, jadi imajinasi juga, kemudian dihubungkan dengan sejarahnya juga, di lingkungan itu ada apa, barangkali itu memang ternyata luar biasa gitu ya. Artinya ya itulah, jadi kepekaan kita semakin terlatih. Betul, gitu ya. Nah, itu. Jadi nggak ke satu daerah tuh, kalau saya kan dulu acu ya, yang penting saya happy gitu. Iya biasanya gitu lewat aja gitu ya. Sekarang nggak apa ya yang menarik di desa ini betul. gitu apa ya gitu. Iya. Jadi lebih sensitif ya. Gitu. Ya, bagus juga itu ya. Ya kayak gini, anak saya datang dari awam. Jadi gini, saya nih mau nyoba nih gitu. Sebetulnya saya pernah dulu coba nulis juga gitu. Cuman jadi sebuku ya, buku tulis tadi. Nggak pernah pas dibaca lagi, naon sih ini gitunya, pas dibaca itu naon sih, cerita apa sih gitu kan. Padahal kan sebetulnya bisa ya itu direvisi ulang kan, kayak yang tulisan ini juga ya, yang Teta itu bisa juga kan dibuat lebar gitu kan. Bisa. Jadi tulisan tidak oke, sekarang cuma jadi misalkan 3-4 paragraf gitu, tenang aja gitu kan ya. Iya betul, nanti juga akan mengalir dengan ini saja. Supaya ini barangkali nih ada sahabat harmoni yang tertarik juga nih, pingin gitu kan, boleh tahu dong komunitasnya kalau mau misalkan bisa gabung melalui Facebook apa gitu. Oh ya, kalau komunitas yang saya pegang itu komunitas Sakinah Community ID ya, itu ada di IG. Itu terbuka, itu boleh siapa aja masuk ke situ. Boleh, cuman kita lebih ke offline ya. Jadi setiap harus ada pertemuan. Offline salah, online. Online gitu. Kajiannya itu setiap malam minggu. Itu setengah sampai 1 jam gitu. Jadi kita di situ sharing tentang apapun gitu. Oh iya. Kalau offline itu kita ke apa namanya tuh, tempat ya agak susah nyarinya. Dan di mana ininya apa sekretariatnya? Kalau offline misalnya masih di rumah. Kalau offline? Iya tapi jarang. Oh jarang gitu ya. Paling juga pengurus ya. Gitu. Ya, terus kalau misalkan yang pingin nulis itu kan nubar ya. Nubar biasanya saya suka bikin platformnya di IG juga. Yang baru boleh nggak, yang masih baru belajar ikut? Ini semua baru belajar.
Kita bisa gabung berarti ya. Kita masuk curhat-curhat ke ini. Itu bisa gabung. Jadi kitanya yang banyak gitu. Ada dandelion juga di IG, dandelion producer gitu ya. Itu diklik aja ada gitu. Terus kalau IG saya juga suka ya ngasih tahu gitu kalau ada nubar yuk kapan gitu di situ. Itu diklik aja Tita Syah itu pasti keluar. Oh iya. Ya, jadi sahabat Harmoni ya bisa diikuti ya. Jadi di IG-nya Tita Syah. Iya. Itu juga bisa dari Nubar ya. Ada Sakinah apa tadi? Community Sakinah ya. Sakinah. Jadi kita juga bisa untuk barangkali memang benar ya daripada kita curhat ya, jadi saya belajar curhat di medsos diomongin orang lagi gitu. Netizen lebih kejam. Ya kita dari sekarang bikin tulisan. Kita curhat di tulisan aja. Iya. Jadi, tapi harus hati-hati juga mungkin ya dalam menulis ya, karena sekarang ada undang-undang ITE itu ya. Iya, biasanya kalau di media sosial. Iya, yang di media sosial gitu ya. Kita kan tidak di medsos, kita bikin cerpen gitu. Jadi kita arahkan ke sini gitu, yang lebih positif, yang lebih manfaatnya lebih banyak. Betul gitu ya. Jadi insya Allah. Mungkin ada satu lagi barangkali, jika kehilangan ide menulis gimana tuh? Kehilangan ide menulis harus bagaimana? Jalan-jalan ya. Makanya penulis itu ya luar biasa sih kalau kata saya ya gitu. Jadi nggak akan pernah bisa diam. Nggak akan pernah bisa diam. Yang tadi itu ya harus peka ya. Harus peka. Dia akan peka. Dia akan peka lingkungan, dia akan peka keadaan gitu. Dia akan peka terhadap seseorang gitu. Iya, betul. Walaupun sebetulnya jadi penulis itu waktunya kita yang menentukan ya. Betul, bisa kita gitu kapan aja. Bisa sambil ngurus anak gitu kan. Kadang-kadang lagi ngurus anak atau nyopin tiba-tiba ada ide, suka langsung tulis aja dulu gitu. Kalau saya kan ini mah ya HP teh direkam aja gitu. Oh gitu, iya. Nah itu teknik-teknik itu tuh. Kadang-kadang kita nulis sekarang udah lama kita nggak pernah nulis. Ketika tulisan tulisan teh butut pas dibaca lagi teh nulis apa sih, karena kan cepet teh ya hidup teh. Jadi buat nulis teh jadi kayak tulisan dokter gitu. Pasti kali waktu tadi ya saya punya ide, dibaca lagi apa ya tadi itu tulisannya nggak kebaca. Tekniknya pakai itu aja gitu ya. Direkam aja. Iya. Tuh ada lagi bocoran. Jadi sebetulnya apapun bisa gitu kalau memang sudah kita tahu tujuannya buat apa gitu, pasti mengusahakan. Kalau saya ikut bergabung atau yang sahabat Harmoni ikut bergabung bisa dari awal ya, jangan dari dasar dulu ya. Kan itu juga saya kan memotivasi anak saya gitu. Anak saya satu orang perempuan gitu datang ke sekolah, dia curhat tentang temennya, perebut teman dan lain sebagainya. Saya bilang berhenti dulu, ayo kita nulis. kita gambar. Saya kirimin ke Mizan, jadi satu buku dan Masa Allah. Ya dia langsung. Sekarang usia berapa tahun? Sekarang udah SMP kelas 1. Kan kayak bola bom juga sebetulnya dia punya itu ya, punya komunitas anak-anak sekolah dasar yang belajar menulis Iya di sana di Banten. Soalnya saya pernah tuh berkunjung ke rumahnya dan baca di perpustakaannya dia banyak sekali gitu. Dan dulu juga anak saya tertarik gitu, suka, dan sekarang juga sepertinya masih tertarik, cuma seperti saya kayak sayang sekali. Sebenarnya banyak sekarang deh, apalagi sekarang ya banyak penerbit indie dan dia welcome sama kita yang mau menulis gitu, dan itu dibimbing. Banyak sekarang apapun dibuka di FB ada, di IG ada gitu. Terus ada juga yang baca di KBM dan lain sebagainya, tapi saya nggak punya di situ gitu ya. Karena itu kan ditargetnya berbab-bab gitu. Nggak sih, kalau saya masih ngurusin krucil jadi nggak. Nah itu enaknya. Tapi kita bicara soal materi nih, dari menulis ini ada materi yang bisa
atau apa bisa dibilang diandalkan atau gimana? Iya. Kalau Atau penulis cukup hari kesenangan ini, aja? kalau penulis hari ini itu semua sama. Penulis hari ini semua sama kecuali dia yang sudah punya link tinggi ya, gitu kayak Golagong, Asma Nadia dan lain sebagainya. Kalau penulis semua sama bahwa menulis itu bukan untuk mencari mata pencaharian. Iya. Jadi kalau saya sih selalu ya ke teman-teman yang bareng sama saya nulis, niatkan nulis ini untuk dakwah, ya. Disampaikan kepada mereka walaupun kita tahu sedikit, ya, baligo ayat, waligo ani wal ayat gitu kan. Kalau laku itu bonus ya. Dan iya betul Kayak tadi kan menggiring opini itu ya. Karena begini deh, di Indonesia jadi penulis kelas Golagong dan Asma Nadia itu susah betul. Karena tulisan kita masuk penerbit mayor itu yang ini saja gitu ya, Golagong saja itu bertahun-tahun kan dulunya gitu. Makanya sekarang kenapa banyak muncul penerbit indie gitu sendiri, dan itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dilarang gitu. Jadi sebetulnya banyak nih bakat-bakat di kita itu walaupun cuma tulisan kecil ya, cerpen-cerpen gitu kan. Tapi karena kita terbentur dengan ini harus begini tulisan tuh gini. Jadi yang tadinya bisa menulis bukan seadanya ya, akhirnya nggak bisa muncul ya gitu. Padahal itu harus dipupuk terus kan ya. Betul. Makanya ini banyak sekali, dan sekarang banyak sekali orang-orang yang membuka tentang ya itu tadi kelas-kelas menulis. Kenapa saya nggak pindah-pindah? Karena saya cocok aja sama Bu Deka. Gitu. Iya, sudah cocok coachnya ya. Menarik sekali ya Teh perbincangan kita kali ini. Asa pingin ngobrol deh. Nyamangga ayo gitu. Tapi berhubung waktu kita sudah dibatasi, jadi kita tidak bisa berbicara ini lagi terlalu panjang. Tapi insya Allah kalau misalkan sahabat Harmoni ada yang tertarik, bisa langsung di komen nanti di YouTube-nya, minta ditampilkan kembali Teh Tita untuk hadir di ngopi. Siap katanya? Aduh, ngobrol nanti. Insya Allah ya kalau masih ada ini. Insya Allah ya. Jadi ini memang banyak ilmu, banyak manfaatnya ya dari pengalaman-pengalaman yang Teh Tita ini. Jadi khususnya motivasi juga buat para pemula yang ingin menulis, ingin belajar menulis. Ternyata jangan kecil hati, karena ternyata banyak sekali yang lain pun begitu ya, untuk menjadi penulis yang handal gitu, yang super. Ternyata mereka juga awalnya dari bawah dulu, tetapi dengan tekad kuat, dengan ketekunan, barangkali itu yang bisa menampilkan sesuatu karya yang luar biasa, insya Allah ya. Sebelum ditutup nih Teh Tita, mungkin ada pesan buat sahabat-sahabat Harmoni. Apa ya? Ya pesan kalau buat saya sih terus berkarya, terus bermanfaat untuk orang banyak gitu. Terus jangan putus asa, sekecil apapun yang kita hasilkan gitu ya, itu jadikan amal ibadah. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Saya Sarah dan saya Ruli, juga Teh Tita undur diri dari hadapan sahabat Harmoni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Mengapa konsumen memilih Neo Ultra Cup Gold untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit? Karena Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Neo Ultra Cup Gold tersedia dalam bentuk kapsul yang mudah diminum. Dalam kemasannya praktis, Neo Ultra Cup Gold mudah dibawa kemana-mana. Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat, silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan
1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati.